Disclaimer, cerita ini disusun untuk keperluan hiburan, dokumenter, dan edukasi. Beberapa bagian merupakan pengembangan naratif yang tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Mohon bijak dalam menyikapi cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri, selamat datang kembali di channel Lentera Merah. Malam turun perlahan di stasiun Manggarai. Lampu-lampu peron berkedip seperti kelelahan, meninggalkan cahaya kuning pudar yang memanjang di atas rel. Suara pengeras yang biasanya riuh, kini terdengar hampa. Seakan ikut tertidur bersama para penumpang yang sudah pulang. Di peron 5, seorang petugas malam bernama Raka sedang berjaga sendirian. Ia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 00.47. Tidak ada lagi jadwal kereta. Tidak ada lagi aktivitas. Seharusnya semua sudah berhenti. Namun dari arah jalur kosong yang sudah ditutup sejak sore, terdengar suara aneh. Bukan suara kereta modern, bukan pula suara mesin diesel. Suara itu seperti derit besi tua yang dipaksa bergerak, pelan dan berat. Rakam mengangkat kepalanya. Suara itu makin dekat. Kabut tipis mulai muncul di ujung rel. Di balik kabut, sebuah cahaya kuning redup mulai menyala, bergerak perlahan seperti mata makhluk yang baru bangun dari tidur panjang. Raka mengerutkan kening. Tidak ada kereta yang seharusnya masuk. Jalur itu bahkan tidak aktif. Tiba-tiba, angin dingin menyapu peron, membawa aroma besi panas dan oli terbakar. Sangat aneh. Aroma itu berasal dari kereta zaman dulu. Cahaya itu semakin jelas. Dan di tengah kesunyian, terdengar suara klakson pelan. Suara kereta tua yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Raka menelan ludah. Karena ia tahu betul, tidak ada masinis yang bertugas malam ini. Dan tidak ada kereta yang dijadwalkan masuk. Namun sesuatu sedang datang ke arah stasiun. Dan itu bukan kereta biasa. Sejak dulu, stasiun Manggarai memang punya cerita yang jarang dibicarakan. Para petugas lama sering mengatakan bahwa ada satu jalur yang tidak pernah benar-benar mati. Jalur itu dulunya dipakai oleh kereta tua yang kini sudah tidak beroperasi lagi. Kereta yang pernah bermasalah dan akhirnya dipensiunkan diam-diam. Banyak petugas yang bekerja malam mendengar hal yang sama. Suara kereta berjalan di jam yang seharusnya sunyi. Suara klakson lama yang terdengar jauh, seperti datang dari masa lain. Tapi, setiap kali dicek, rel kosong, monitor juga tidak menunjukkan apa-apa. Raka, petugas yang berjaga malam itu, pernah mendengar cerita itu dari seniornya. Kalau kamu dengar suara kereta tua jam malam, cuekin aja, jangan ditungguin, kata mereka. Tapi malam itu berbeda. Suara yang ia dengar bukan hanya klakson. Ada getaran di rel, seperti ada kereta berat yang benar-benar melintas. Lampu peron seperti meredup bersamaan. Dan yang paling membuat Raka merinding, jalur yang terdengar itu adalah jalur yang sudah ditutup sejak berbulan-bulan lalu. Namun malam ini, jalur itu seperti hidup kembali. Malam itu, Raka kembali merasakan sesuatu yang janggal. Tepat setelah suara klakson tua itu mereda, stasiun tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara kipas ruang jaga pun seperti menghilang. Lampu di peron 5 berkedip 3 kali, lalu menyala dengan warna lebih redup dari sebelumnya. Di radio komunikasi, suara statis muncul tanpa alasan. Di sela-sela suara bising itu, Raka mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara berbisik. Pelan. Seperti seseorang sedang menanyakan arah. Jalur kosong? Raka mematikan radio, namun bisikan itu justru terdengar lebih jelas. Seakan berasal dari belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun, hanya kabut tipis yang bergerak pelan di atas rel. Tiba-tiba, monitor CCTV di ruang kontrol menyala sendiri. Salah satu kamera
Kamera yang mengarah ke jalur mati menunjukkan cahaya bergerak seperti lampu kereta. Tapi tidak ada bentuk kereta, hanya siluet cahaya memanjang seperti bayangan. Raka merapatkan wajah ke layar. Cahaya itu berhenti, mendadak meredup, lalu padam. Beberapa detik kemudian, lantai peron bergetar halus seperti ada sesuatu yang sangat berat sedang melaju ke arah stasiun, meski rel di jalur itu seharusnya tidak aktif. Raka mundur satu langkah. Jantungnya berdegup keras. Karena ia mulai menyadari satu hal. Apapun yang sedang mendekat, itu bukan kereta yang seharusnya ada di dunia ini. Kereta itu akhirnya berhenti tepat di depan peron. Lampu depannya meredup, nyalanya seperti lilin yang hampir mati. Tidak ada suara mesin, hanya hembusan angin dingin yang keluar dari sela-sela gerbongnya. Raka memberanikan diri mendekat. Jantungnya berdegup keras. Ia mengintip ke arah kabin masinis, dan kebekuan langsung menyergap tubuhnya. Kabin itu kosong. Tidak ada masinis, tidak ada kru. Bahkan tidak ada tanda kehidupan. Jendela-jendela gerbong gelap pekat. Namun di gerbong terakhir, sesuatu menarik perhatiannya. Sesuatu berdiri di balik kaca. Bentuknya seperti manusia, tinggi, kurus, tidak bergerak. Raka menunduk sekejap dan ketika menatap lagi, bayangan itu hilang begitu saja. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, kereta itu perlahan bergerak mundur. Tanpa suara, tanpa masinis, tanpa penumpang. Kereta itu melaju menuju jalur yang seharusnya ditutup dan tidak terhubung kemanapun, dan dalam hitungan detik, kereta itu lenyap di balik gelap malam. Tanpa jejak, tanpa suara, seolah tidak pernah ada. Malam itu, suasana di stasiun Manggarai semakin sunyi. Raka baru saja selesai memeriksa peron ketika suara gesekan besi terdengar dari arah jalur yang sudah lama tidak dipakai. Bunyi itu pelan, seperti rantai tua yang diseret perlahan. Ia menoleh. Tidak ada apa-apa, hanya kabut tipis yang menggantung rendah. Di ruang sinyal, lampu indikator tiba-tiba berkedip sendiri, seolah ada kereta yang hendak masuk. Padahal seluruh jadwal sudah kosong sejak 1 jam lalu. Radio komunikasi Raka ikut berisik, penuh suara statis. Lalu terdengar kalimat seperti datang dari jarak yang sangat jauh. Jolnur, kosong. Suara itu bukan suara petugas manapun yang ia kenal. Raka menatap rel yang gelap. Dan saat itulah, dari kejauhan, sosok cahaya 2 titik muncul perlahan. Seperti lampu depan kereta lama yang sedang merayap masuk ke stasiun. Butir keringat dingin mulai turun. Kereta itu datang. Dan tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Sejak malam itu, para petugas sepakat untuk tidak membicarakan kejadian tersebut. Rekaman CCTV yang mereka lihat hanya menampilkan kabut kanjang yang bergerak tanpa bentuk. Tidak ada kereta, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Namun, semua yang ada di stasiun malam itu tahu apa yang mereka dengar dan lihat. Beberapa hari kemudian, jalur yang digunakan kereta misterius itu kembali ditutup, tanpa alasan jelas. Di papan informasi internal, tercatat satu catatan pendek yang ditulis tanpa nama. Jalur ini tidak boleh dilewati, terutama setelah tengah malam. Namun, setiap malam tertentu, terutama saat udara dingin dan peron mulai kosong, beberapa petugas mengaku masih mendengar suara klakson pelan dari kejauhan. Ada yang melihat cahaya kuning redup muncul sebentar lalu hilang. Ada pula penumpang yang sempat merekam bayangan kereta bergerak cepat. Namun, ketika diperiksa ulang, video itu hanya memperlihatkan rel kosong.
Hingga sekarang, tidak ada penjelasan resmi. Tidak ada laporan masuk, tidak ada investigasi diteruskan. Yang ada hanya satu pertanyaan yang beredar di antara para petugas malam. Jika suatu malam Anda berdiri di stasiun Manggarai, dan Anda mendengar suara kereta datang dari jalur yang seharusnya mati, apakah Anda berani melihat siapa? Atau apa yang sebenarnya sedang membawa kereta itu? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda suka cerita misteri seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak kisah misteri lain yang belum terungkap dan akan kita bahas di video berikutnya.